Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Habibie Muhammad Lutfi dari Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas 11 Maret. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nahda Dwi Auliani dengan NIM I0325021. Saya Fatih Hilmi Arif dengan NIM I0325007. Saya Dimas Arbitro Syamsi dengan NIM I0325007. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi berjudul Pluralitas, Multikultural, dan Toleransi dalam Islam. Apa itu pluralitas? Pluralitas adalah sebuah kenyataan dan realitas sosiologis di mana terdapat perbedaan-perbedaan seperti budaya, ras, suku, bahasa, serta agama. Yang selanjutnya adalah multikultural. Multikultural adalah beragam kebudayaan yang tidak lepas dari 4 hal, yaitu ras, agama, suku, dan kebudayaan. Yang terakhir ada toleransi. Toleransi merupakan sikap menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan pendapat, pandangan, kepercayaan, serta kebiasaan orang lain yang berbeda dengan diri sendiri. Indonesia adalah negara yang sangat majemuk. Kita memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa, ratusan bahasa daerah, dan berbagai agama serta kepercayaan. Kondisi ini disebut pluralitas, yaitu keberagaman dalam masyarakat. Nah, keberagaman saja itu tidak cukup. Kita juga harus memiliki multikulturalisme, yaitu sikap terbuka dan menghargai perbedaan budaya, agama, serta pandangan hidup. Dalam masyarakat multikultural sendiri, setiap orang itu berhak untuk hidup sesuai keyakinannya tanpa rasa takut ataupun diskriminasi. Salah satu nilai penting yang harus kita tanamkan adalah toleransi. Toleransi berarti menghormati hak orang lain untuk berbeda dan menjalankan keyakinannya. Salah satu contoh penerapannya adalah upaya menjaga kerukunan yang dilakukan oleh Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta. Masjid Istiqlal yang merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara berdiri berseberangan dengan Gereja Katedral, pusat peribadatan umat Katolik di Jakarta. Kedekatan visi kedua tempat ibadah ini justru menjadi simbol kerukunan dan toleransi antar umat Islam dan Katolik di Indonesia. Nah, bentuk toleransi nyata ini terlihat pada kerjasama pengurus kedua tempat ibadah, baik dalam pengaturan parkir dan pengamanan saat hari besar keagamaan seperti Idul Fitri dan juga Natal. Selain itu, bentuk dari saling memberikan dukungan logistik seperti penyediaan area parkir lintas agama saat kegiatan besar, dan juga komunikasi aktif antar pengurus untuk menghindari gangguan kegiatan ibadah dari salah satu pihak. Puncak simbolik dari hubungan harmonis ini adalah hubungan terowongan silaturahmi atau Tunnel of Friendship yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2021. Terowongan sepanjang 28 meter ini menghubungkan langsung halaman Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Tujuannya bukan hanya untuk mempermudah akses, tetapi juga menjadi simbol persaudaraan, perdamaian, dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Kedekatan fisik antara tempat ibadah tidak harus menimbulkan gesekan, melainkan bisa mempererat hubungan sosial antar umat. Dari perspektif sosial, interaksi positif antara pengurus Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral memperkuat model sosial masyarakat perkotaan yang multikultural. Sementara dari sisi keagamaan, kasus ini menegaskan pentingnya prinsip perbuatan tidak langit, yaitu Islam yang membawa rahmat bagi semua. Nah, hal ini tentu memberikan dampak positif. Yang pertama, meningkatnya kepercayaan antar umat beragama di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Yang kedua, menjadi contoh toleransi nasional yang sering dijadikan referensi dalam program moderasi beragama oleh Kementerian Agama. Dan yang ketiga, mendorong inisiatif serupa di daerah lain seperti pembangunan fasilitas bersama lintas agama dan kegiatan sosial bersama. Dari semua ini dapat kita simpulkan bahwa kerukunan antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta membuktikan bahwa toleransi bukan hanya wacana, tetapi bisa diwujudkan dengan melalui tindak nyata, dialog, dan kerjasama. Hubungan harmonis ini menjadi simbol kuat pluralisme Indonesia, serta menunjukkan bahwa perbedaan agama tidak menghalangi umat manusia untuk hidup damai, saling membantu, dan menghormati satu sama lain. Sekian yang dapat kami sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.